dan tidak ada dari mereka orang-orang yang masuk Islam pertama kali di fase Mekah yang ikut-ikutan murtad ketika Nabi SAW meninggal. Dari sini kita dapat mengetahui betapa pentingnya menanamkan nilai-nilai akidah dalam diri kita. Bayangkan 13 tahun gurunya Rasulullah SAW, murid-muridnya adalah para sahabat. Berarti kalau kita orang butuh lebih daripada itu. Jadi tidak ada cerita berapa? Saya 2019 kesini 6 tahun ya, 6 tahun mungkin kita belajar, cukup, tidak ada cerita. Ya mungkin kita baru di tahap mengetahui, memahami, ya, belum di tahap-tahap merealisasikannya, menganalisis seperti itu kan ya, dalam apa taksonomi Bloom itu ya, belajar. Kita masih di tahap-tahap awal, bahkan menghafal pun belum, masih sekedar mengetahui. Dan cara mengaji kita pun macam Imam Bukhari, tidak bawa buku. Ya kan? Tapi Imam Bukhari hafal hadis. Nah itu, dengan keadaan yang seperti ini bagus untuk kita jujur dengan keadaan seperti ini agar kita dapat memperbaiki. Ini masuk metodologi tazkiyatun nafs, at-takhliyah thumma at-tahliyah. Kita berani untuk menginventarisir, melis apa saja kekurangan kita, apa saja hal-hal yang membuat kita lambat, dan hal-hal negatif lainnya untuk kita hilangkan kalau bisa, minimalisir. Kemudian kita tahliyah, hiasi dengan yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita serius itu bisa melebihi anak-anak yang belajar di pondok, karena di Saudi juga tidak ada pondok. Cuma di Indonesia ada pondok, di Saudi tidak ada pondok. Tapi mereka, maksudnya kalau kita serius insya Allah bisa. Dan ada beberapa yang saya lihat, maksudnya di tempat dulu ya, itu dengan mengikuti pengajian, Masya Allah, dia bahkan bisa mengajarkan ilmunya kepada yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita bagian terakhir insyaallah, sengaja kita agak lamakan karena ini penting sekali, tema mensyukuri nikmat. Dulu kita belum punya masjid, sekarang sudah punya masjid, ya kan? Wah, dulu kalau saya pertama datang dengar cerita, oh gitu ya, Masya Allah, para pelaku sejarah masih hidup soalnya ya. Coba dilihat-lihat, diingat-ingat lagi itu ya. Sekarang walhamdulillah ya. Maka harus kita syukuri dengan cara menjaganya, meramaikannya. Sungguh tidak bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat lalu kita abaikan. Terlepas dari perdebatan perintis dan pewaris, ya kan? Perintis juga butuh pewaris, nggak selamanya dia hidup abadi, ya kan? Regenerasi itu harus ada. Kalau tidak ada regenerasi, maka perjuangan dia di awal akan sia-sia, akan sia-sia, stuck di situ, ya.
buntu sudah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara seperti itu dia mensyukuri nikmat, dan dengan cara seperti itu dia pelan-pelan menghilangkan diri dia dari permukaan dan lebih di balik layar. Lebih belajar ikhlas begitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas perkataan Ibnu Qayyim menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi hingga rasa syukur seseorang bisa dianggap sempurna. Yang pertama adalah pengakuan dengan hati. Mengakui dengan tulus bahwa nikmat itu semata-mata berasal dari Allah. Dan poin pertama ini akan terwujud dengan dua hal. Yang pertama, mengenali dan menyadari nikmat. Kalau dia tidak tahu itu nikmat, gimana dia mau syukuri? Dia akan sadar itu nikmat kalau sudah tidak ada. Dia sakit baru sadar nikmat sehat. Dia sibuk baru sadar nikmat berkumpul dengan keluarga, nikmat waktu luang misalnya, dan yang lainnya. Kemudian dapat terwujud dengan poin yang kedua, yaitu mengenal si pemberi nikmat. Kalau dia sudah sadar itu nikmat, dia tahu itu nikmat. Yang kedua adalah dia mengenal siapa yang memberikan nikmat. Jangan sampai dia menyandarkan kesuksesan dia kepada diri dia sendiri, atau dia bilang saya memang berhak untuk mendapatkan itu karena saya sudah jalankan ilmunya, atau dia bilang ya karena saya rajin ibadah, ini rezeki anak soleh, dan seterusnya. Kemudian yang pertama tadi dengan pengakuan hati terwujud dengan mengenali dan menyadari nikmat. Kemudian mengenal si pemberi nikmat. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Hal ini terwujud dengan tiga hal. Yang pertama adalah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah mengetahui laginya bagus, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Laginya kurang bagus, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya perbanyak memuji Allah. Kemudian bersyukur dengan lisan ini terwujud dengan yang kedua adalah menceritakan nikmat yang didapatkan, at-tahadduts bin ni'mah. Ya, kepada orang-orang yang kita percaya bahwasanya dia support kita, dukung kita, bukan malah hasad tusuk dari belakang. Kenapa harus banyak harus at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat yang didapatkan, agar kita tidak lupa bahwa yang berikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya, bersyukur dengan lisan itu terwujud dengan yang ketiga adalah menisbatkan nikmat kepada Allah. Jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan yang fatal yang disebutkan dalam pembahasan ini, bab ini ya. Dan juga disebutkan dalam surat Fussilat ayat 50, dan disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 78, perkataan yang diucapkan oleh Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberi harta yang banyak itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Sampai situ kita kemarin. Malam ini kita lanjut. Yang ketiga, yang pertama tadi dengan hati, kemudian kedua dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan anggota tubuh. Syarat ketiga ini, yakni bersyukur dengan anggota tubuh, dapat dipraktikkan dengan banyak hal. Di antaranya, pertama, menampakkan nikmat tersebut pada perkataan
ataupun penampilan lahir. Menampakkan nikmat tersebut pada perkataan, dia tidak banyak mengeluh, pokoknya alhamdulillah saja, alhamdulillah. Orang cerita Ferrari, kita cerita Supra. Supra mana dulu? Kalau Supra mobil, wah, Supra motor gitu ya. Nah, yang penting bisa jalan. Orang cerita Rubicon, kita cerita pakai kuda gitu ya. Wah, ini ini lain ya. Ada anak SD di Garut pergi sekolah pakai domba. Luar biasa, dikejar sama polisi. Pakai domba lagi. Nah, tidak mengeluh, ya, menampakkan nikmat tersebut pada perkataan dengan cara tidak mengeluh, banyak mengucapkan alhamdulillah. Ada orang cerita sekarang angkot sepi dan seterusnya, tapi masa-masa jayanya saya sudah dapat berkali-kali lipatnya. Alhamdulillah. Nah, itu bagus. Menampakkan nikmat tersebut pada perkataan ataupun penampilan lahir, ya sesuai kemampuan ya. Jangan pemasukannya berapa, dia beli HP cicil, jangan. Dia juga menampakkan nikmat tersebut pada penampilan lahirnya sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Kalau bisanya HP-HP yang seperti itu, ya semampunya. Sekarang kan banyak, tapi kualitasnya luar biasa, masya Allah. Dikisahkan bahwa seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah SAW dengan berpakaian lusuh. Rasulullah SAW pun menanyainya tentang kondisi ekonominya. Sahabat tersebut pun menjawab bahwa ia memiliki harta yang cukup banyak, punya unta, punya kuda, punya kambing, dan beberapa budak. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW pun bersabda, "Fa-idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matillahi 'alaika." Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan harta kepadamu, maka hendaklah bekas-bekas dampak-dampak, pengaruh-pengaruh, tanda-tanda karunia harta yang Allah berikan tersebut hendaknya nampak pada penampilanmu. Hendaknya nampak pada penampilanmu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa orang punya barang-barang yang branded, selama dia tidak maksa. Ya, selama dia tidak memaksa, sesuai dengan income-nya, baik itu dari sektor yang aktif maupun yang pasif, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kemudian, jika seseorang memang mampu, maka berpakaianlah yang bagus, berkendaraanlah dengan yang bagus, dan seterusnya. Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala berkata, jadi seorang kaya yang memakai pakaian orang-orang fakir, berarti ia telah menyerupai mereka dengan memberikan kesan kepada orang yang melihatnya bahwa dirinya termasuk kalangan fakir. Perbuatan semacam ini malah bisa jadi termasuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ini penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Lalu kata beliau, ketahuilah bahwasanya zuhud dan tawadhu itu bukanlah dengan senantiasa menggunakan pakaian orang-orang fakir miskin,
Karena Allah telah menghalalkan untuk hamba-hambanya segala sesuatu yang baik-baik. Pakaian bagus itu tidaklah diciptakan melainkan untuk digunakan, maka ia boleh dikenakan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini dibahas dalam fikih ini. Ibu-ibu sudah belajar itu, libasul mar'ah, pakaian wanita muslimah. Ya, mana yang masuk kategori tidak boleh. Demikian perkataan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Kaum muslimin ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan bahwa bagus bukan berarti berlebihan. Bagus bukan berarti berlebihan. Bagus bukan berarti glamor. Bagus bukan berarti super mahal. Ya. Dan hal-hal berlebihan lainnya yang justru dapat menjerumuskan seseorang kepada dosa, mubazir dan kesombongan. Baik. Cukup tampakkan saja tanda-tanda karunia Allah tersebut dengan memakai hal-hal yang bagus dan pantas, enak dipandang, nyaman dipakai, dan seterusnya tanpa harus berlebih-lebihan. Motor nyaman dipakai, laju, oli terus rutin, mantap. Nggak usah yang ganti apa, kasih emas, kasih apa gitu ya, velgnya yang harga, nggak usah. Ya, kaum muslimin ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara lainnya, itu suka sedih ya kalau lihat berita anak-anak muda bawa orang tuanya beli motor yang mahal, motor anak-anak muda. Orang tuanya bawa uang tabungan 2.000-an, 5.000-an, ya kan? Kaum muslimin ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara lainnya untuk menampakkan nikmat Allah, dan ini yang terpenting adalah selalu berusaha untuk tidak mengeluhkan kehidupan kepada makhluk. Setiap kali ditanya tentang ekonomi, usahakan untuk selalu menjawab, alhamdulillah, kami senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan-ucapan lain yang semakna. Jangan sampai sebaliknya, setiap kali ketemu orang dia keluhkan perekonomiannya. Ya. Padahal nyatanya nikmat Allah masih terus ia rasakan. Tapi ini tidak berlaku kalau ada tim verifikator dari lembaga sosial ya. Saya dengar Anda membutuhkan begitu. Alhamdulillah semuanya. Enggak, ini butuh data ini. Jadi kasih saja, kasih. Ya. Alhamdulillah kami senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah. Ya. Kemudian terkait dengan data-data yang diminta, begini keadaan realnya di lapangan. Dan tim verifikator juga kan itu untuk kepentingan donatur, untuk kepentingan laporan. Kan lembaga harus begitu, transparan dan akuntabilitas harus dijaga. Dan tidak sembarangan share-share.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin dapat di mana ya? Di Bogor apa di Padang. Jadi rumahnya itu ditempel miskin, besar sekali miskin. Akhirnya dia malu. Akhirnya dia cabut namanya dari daftar orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah itu. Dan kemarin juga ada, luar biasa ya, orang terima bantuan dari pemerintah, emas di kiri kanan, ya Allah, diteriakin sama orang-orang ya. Akhirnya dia malu sendiri, dia masukin ya. Kaum muslimin yang berbahagia, ternyata benar apa yang disebutkan dalam Islam. Kaya, orang kaya itu yang hatinya kaya. Bukan kaya dia punya aset, dia punya apa segala macam tapi masih maruk. Itu bukan kaya, itu miskin. Buktinya dia masih butuh. Kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan hati. Kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Berikutnya, bersyukur dengan anggota tubuh tersebut. Yang pertama tadi dengan cara menampakkan nikmat dengan perkataan seperti tidak mengeluh, ataupun dengan penampilan lahir sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebihan, tidak glamor, tidak super mahal. Kemudian kedua, diwujudkan dengan menggunakan nikmat tersebut untuk bertakwa kepada Allah, menggunakan karunia yang diberikan untuk berbuat ketaatan serta mencegah dari kemungkaran. Untuk mencegah dari kemungkaran nih masih sedikit orang yang bisa. Tapi untuk berbuat ketaatan banyak sudah kita lihat. Tapi untuk mencegah dari kemungkaran ini kayaknya masih sedikit kaum muslimin ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zakat itu salah satunya, zakat harta bisa dikasihkan kepada orang-orang yang punya potensi untuk bikin onar begitu ya, tidak mensupport dakwah ya, itu bisa ya, itu bisa. Kaum muslimin ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menggunakan karunia Allah untuk mencegah dari kemungkaran, Pak? Yang saya pernah tahu, ada orang yang melihat nih free man, orang bebas, preman ya, bebas mau ngapain ya? Dia ternyata buat begitu karena nggak ada pemasukan ekonomi. Akhirnya diedukasi ya, dikasih ilmu bisnis, kemudian dia kasih modal. Alhamdulillah dia nggak lagi berbuat onar, tapi dia membuat heboh dengan inovasi jualannya dan diskon-diskonnya yang luar biasa. Kemudian apa lagi, Pak? Menggunakan harta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mencegah dari kemungkaran. Ya, saya baru tahu itu, mungkin Bapak tahu lebih banyak. Apalagi ada yang Bapak tahu? Mencegah dari kemungkaran. Ada orang yang membayarkan hutang orang tersebut ya, karena dia mau kembali seperti dulu lagi ya, mau kembali seperti dulu lagi, kembali ke jalur hitam
Akhirnya ditahu, wah jangan deh, berapa utangnya ente? Sekian, kredit, lagian motornya motor yang ini lagi. Akhirnya dibayarin, jangan kembali seperti yang dulu. Nah ini termasuk contoh mencegah kemungkaran. Nah, dalam surat Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi ucapan syukur tanpa disertai dengan pembuktian berupa amal saleh ini omong kosong ya. Karena Allah berfirman, "I'malu", beramallah wahai keluarga Daud, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Jadi ini yang ketiga, dengan cara anggota tubuh dia beramal soleh. Maka orang yang menggunakan karunia Allah untuk ketaatan itu namanya bersyukur. Tapi kalau dia gunakan motornya untuk ngetrek, ya, untuk hal-hal yang negatif, bermaksiat, maka itu kufur nikmat. Itu kufur nikmat. Kalau dia gunakan kuotanya untuk berjihad fisabilillah di dunia maya, itu syukur nikmat. Tapi untuk hal-hal yang mendatangkan dosa, itu kufur nikmat. Itu kufur nikmat. Kaum muslimin yang berbahagia. Maka seorang yang benar-benar bersyukur, pasti dia akan menggunakan kenikmatan yang ia dapatkan untuk beramal saleh demi mendekatkan dirinya kepada Allah Ar-Razzaq. Kemudian cara yang ketiga, tentu kebalikannya. Kalau tadi menggunakan nikmat tersebut untuk bertakwa kepada Allah, kebalikannya cara yang ketiga adalah tidak menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda untuk berzina oleh Imra'atul Aziz dalam surat Yusuf ayat 23. Ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Jadi seakan-akan Nabi Yusuf itu berkata, apakah pantas aku bermaksiat dengan berzina, sementara Allah telah memberiku begitu banyak kenikmatan. Ya, ini adalah keteladanan yang berharga dari Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya nasihat untuk diri pribadi, setiap kali kita terbetik ada niatan untuk bermaksiat kepada Allah, hendaknya segera hadirkan ingatan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan jiwa kita ini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kesehatan. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan harta dan segala yang ada pada kita dahulu, saat ini, dan akan datang dan selama-lamanya. Itu Allah semua yang kasih. Mau kita minta dengan doa atau kita tidak minta, tapi Allah Maha mengetahui itu baik buat kita. Maka pantaskah kemudian kita malah bermaksiat kepadanya? Lihatlah sekian banyak manusia yang dengan berbagai cacat dan kekurangannya, Masya Allah, mereka masih terus berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat ke masjid. Bahkan tidak sedikit atau ada beberapa ulama yang mereka itu terkenal dengan laqabnya Al-A'raj, pincang, ya, terkenal. Memiliki kekurangan tapi luar biasa. Lantas
pantaskah kita yang sehat walafiat malah bermalas-malasan, dan lebih parah lagi malah menggunakan kesehatan dan kesempurnaan tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, berikutnya dalil terakhir adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan fi bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma." Ada 3 orang dari Bani Israel yang menderita sakit. Ini kisah populer ya. Yang pertama menderita penyakit kusta, yang kedua penyakit kebotakan, dan yang ketiga buta. Kemudian Allah ingin menguji mereka bertiga. Faradallahu an yabtaliyahum. Kemudian Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah malaikat kepada mereka. Diutuslah malaikat kepada mereka. Datanglah malaikat tersebut kepada orang yang berpenyakit kusta, lantas bertanya kepadanya, "Apa yang paling kamu sukai?" Orang tersebut menjawab, "Aku ingin rupa dan kulit yang indah, serta diangkatnya penyakit yang membuat manusia jijik terhadapku ini." Jadi kusta itu tidak bisa hilang 100%. Iya dok ya, kusta nggak bisa hilang 100% ya. Iya. Itulah kenapa kata para ulama, salah satu mukjizat Nabi Isa adalah bisa menyembuhkan penyakit kusta. Karena penyakit ini tidak bisa diangkat 100%. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka malaikat pun mengusap kulitnya, dan seketika itu hilanglah penyakit itu. Jadi memang ada upaya dan usaha. Ini waktu tinggal sedikit, kita langsung kasih faedah-faedahnya saja ya. Dengan diusap, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada orang ngaku-ngaku tinggal usap saja, tinggal tiup dia. Ya, itu malaikat. Ya. Jangan ngaku-ngaku bisa. Anda bukan malaikat tapi malapetaka. Berikutnya, maka malaikat pun mengusap kulitnya, dan seketika hilanglah penyakit itu atas izin Allah. Ia langsung diberi rupa yang bagus dan kulit yang indah. Kemudian malaikat bertanya lagi, "Harta apa yang paling kamu sukai?" Orang tersebut menjawab, "Unta atau sapi." Maka dia diberi unta yang sedang hamil 10 bulan. Lalu malaikat berkata, "Semoga Allah memberkahimu pada unta tersebut." Dan akhirnya faktanya dia kaya ya. Nah ini kita penting nih, faedahnya penting untuk kita melakukan amalan-amalan yang di situ malaikat mendoakan. Salah satunya apa? Amalan apa Pak yang kalau kita lakukan malaikat mendoakan? Yang kita tahu. Apa Pak? Sholat sop pertama, ya betul, sop pertama. Jangan qanaah. Silahkan, saya pahala sudah banyak. Ya. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki, shaf pertama bagi perempuan. Kalau di masjid kita ini berarti shaf pertama juga yang paling bagus karena ada sikarnya. Terus apa lagi Pak? Amalan yang didoakan sama malaikat, doa kebaikan. Jenguk orang sakit, betul. Jenguk orang sakit. Tapi harus diatur-atur ya. Kasihan orang sakit, enggak tidur-tidur. Dari pagi sampai sore pertanyaan sama, gimana ceritanya? Waduh, banyak sekali wartawan datang. Ya. Nah, terus apa lagi? Zikir. Nah, apa lagi?
sedekah di pagi hari. Lain sedekah subuh ya. Sedekah di pagi hari. Kemudian apalagi? Gemar menuntut ilmu agama. Ini lagi duduk begini kita juga diniatkan nunggu waktu Isya, berarti kan belum beranjak dari tempat sholatnya, itu didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh para malaikat. Tuh, malaikat adalah makhluk Allah yang luar biasa taat dan besar. Kita cuma duduk saja luar biasa, malaikat doakan. Kan kebanyakan kita datang ke orang, tolong doakan saya Ustadz ya gitu. Ngapain datang sini? Malaikat doakan. Ya. Saya habis isi kajian di rumah sakit AWS, tiba-tiba bapak tua, ya Allah, dia bawa air lagi. Cucu saya sakit Ustadz, tolong doakan. Saya bilang, Pak, kalau saya doakan apa ya, saya enggak bisa apa tuh namanya, memberikan rasa yang sama dengan bapak, karena itu kan cucu bapak, pasti bapak mintanya tuh luar biasa dahsyat, air mata keluar. Kalau saya tinggal sembuhkan fulana, udah gitu kan. Jadi bapak yang lebih utama. Oh begitukah? Iya. Akhirnya bapak itu berdoa sambil nangis-nangis, saya aminkan saja. Saya aminkan saja. Tapi begitu, ya. Orang-orang itu masih memiliki jiwa yang hanif, masih memiliki fitrah yang lurus, masih memiliki fitrah yang lurus. Malaikat doakan, semoga Allah memberkahimu pada unta tersebut. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berkepala botak, akra, bukan habis dicukur, memang botak ini, dan bertanya kepadanya, apa yang paling kamu inginkan? Orang tersebut menjawab, saya ingin rambut yang indah dan menghilangkan penyakit menjijikkan di kepalaku yang membuat manusia lari dariku. Maka malaikat itu mengusap kepala orang tersebut, dan seketika hilanglah penyakitnya, serta diberilah ia rambut yang indah. Kemudian malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu senangi? Orang itu menjawab, sapi. Maka dia diberi seekor sapi yang sedang hamil. Lalu malaikat berkata, semoga Allah memberkahimu pada sapi tersebut. Ini luar biasa ya, ini metode dakwah juga di daerah mana tuh ya, Jogja kalau nggak salah. Jadi dakwahnya itu dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Ini cakep juga. Sehingga kampung tersebut menjadi kampung yang terkenal dengan hewan-hewan ternaknya. Kambing apa sapi saya lupa. Jadi masih banyak peluang dakwah ya. Kenapa juga kita harus rebutan dengan satu kue yang kecil? Kue tar masih banyak sekali. Ya, masih banyak itu pizza yang macam limo itu yang panjang-panjang. Itu peluang kita untuk investasi akhirat berdakwah. Kemudian berikutnya, kemudian malaikat mendatangi orang yang buta, lalu bertanya kepadanya, apa yang paling kamu inginkan? Orang ini menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku. Ini yang bikin beda nih. Kalau tadi langsung jawab, saya minta ini. Kalau ini dia berdoa. Adab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku, sehingga dengan penglihatan itu aku dapat melihat manusia. Simple, nggak neko-neko gitu ya. Pengen melihat manusia, berbeda dengan yang tadi. Maka malaikat mengusap wajah orang tersebut, dan seketika penglihatannya dikembalikan oleh Allah. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu senangi? Orang itu menjawab, kambing. Maka dia diberi seekor kambing yang akan melahirkan, atau kambing yang sudah memiliki anak. Harta yang dia minta juga sederhana. Dan ini, berarti lanjut lagi dong ya. Pekan depan faedah-faedahnya. Atau cukup aja lah, cukup. Ini kambing, kenapa para nabi juga gembala kambing ya? Luar biasa.
Maka kedua orang yang pertama tadi hewan-hewannya berkembang biak dengan banyak, begitu juga orang yang ketiga, sehingga yang pertama memiliki satu lembah unta, yang kedua memiliki satu lembah sapi, dan yang ketiga memiliki satu lembah kambing. Satu lembah, bukan kandang, satu lembah. Kayak di Balikpapan itu ada apa? Bukit Kerbau. Nah itu segitu full. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang sebelumnya berpenyakit kusta dengan menyerupai dirinya saat masih berpenyakit kusta. Nah, di sini ada pembahasan acting itu boleh apa enggak. Para ulama berbeda pendapat ya. Acting itu boleh apa enggak? Drama, bermain peran itu boleh apa tidak? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Seperti itu. Kemudian malaikat menyerupakan dirinya saat masih berpenyakit kusta ya. Lalu berkata, saya orang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Dia ngomong sama si tajir ex penyakit mantan penyakit kusta yang punya unta banyak sekali. Sungguh tidak ada yang dapat meneruskan perjalananku ini kecuali pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda. Kemudian dengan pertolongan Anda. Poin ini sudah kita pelajari ya. Itu kata malaikat tadi. Aku mohon dengan menyebut nama Allah yang telah memberimu warna dan kulit yang bagus dan harta berupa unta-unta agar engkau mau memberiku bekal agar aku dapat meneruskan perjalananku ini. Nah, di sini malaikat bilang, aku memohon dengan menyebut nama Allah. Ini juga ada faedah bahwa kalau orang sudah ngomong seperti ini, tolong bantu saya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama ada bahas, harus dibantu. Tapi kalau dia sering pakai begini atas nama Allah, jangan dibantu. Itu ada rinciannya ya, yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kalau dia minta bantuan untuk maksiat, jangan dibantu. Kalau Anda bisa bantu tapi tidak mengurangi kas atau orang rumah, nggak ngajak ribut, silakan bantu. Tapi kalau sampai bikin miskin, jangan dibantu. Meskipun dia bawa nama Allah. Baik, maka orang ini berkata, sesungguhnya tanggung jawabku sangat banyak. Saya sibuk sekali. Saya ada meeting ini apa, urus yang sana lagi gitu. Lalu malaikat bertanya kepadanya, sepertinya saya kenal deh ente dulu tuh. Bukankah Anda dahulu orang yang berpenyakit kusta sehingga manusia menjauhimu? Dan bukankah kamu dahulu seorang fakir lalu Allah memberimu harta? Di sini boleh kasih paham orang dengan metode seperti ini, bukan gibah. Ini namanya kasih paham. Ya, biar dia paham. Orang ini malah menjawab, harta ini adalah apa yang aku miliki secara turun-menurun, warisan. Maka malaikat berkata, ya sudah deh, seandainya kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Di sini ada faedah metode debat dan diskusi. Metode debat dan diskusi. Kalau kita sudah tahu nih orang udah salah, ngotot lagi gitu ya, iyain aja biar cepat. Iyain aja, mendengar lebih baik. Nanti juga kita dengar ada kontradiksi di situ dengan apa yang dia lakukan dan dasar argumentasi yang kok kayak pemaksaan pembenaran begitu. Nah, ini ada metode di sini ya. Seandainya kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Dan ini ada faedah psikolog ya di sini. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang dahulunya berpenyakit kebotakan dengan menyerupai dirinya saat masih berpenyakit kebotakan. Malaikat pun mengatakan kepadanya apa yang juga ia ucapkan kepada orang yang berpenyakit kusta, dan ternyata jawaban keduanya benar-benar sama. Maka malaikat pun berkata kepada orang ini, seandainya kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Di sini juga ada faedah dengan yang tadi ya, boleh kita berdoa dengan sirah ta'liq seandainya.
Ya, kan di dalam doa istikharah itu bagaimana? Ya Allah, jikalau ya seandainya apa yang aku pilih ini baik, begitu kan? Nah, itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu ya Allah berikanlah saya ini jika engkau kehendaki, itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau berdoa dengan sighah, dengan redaksi menggantungkan begitu ya, ada syarat-syarat, maksudnya ada poin-poin, maka itu boleh. Seperti yang tadi ya, seandainya kamu berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Jadi kalau orang udah ngeyel, nggak usah pusing-pusing diajak debat. Ya sudah, seandainya kamu gitu ya. Kemudian malaikat mendatangi orang yang dahulunya buta dengan menyerupai dirinya saat masih buta dan berkata kepadanya, aku adalah orang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalananku ini. Ibnu Sabil lah ya. Kenapa dibilang Ibnu Sabil? Ibnu itu anak, Sabil itu jalanan, bukan anak jalanan. Tapi dia menghabiskan waktunya di jalan banyak begitu ya. Bukan anak jalanan, bukan. Aku adalah orang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalananku ini dan tidak ada yang dapat meneruskan perjalananku ini kecuali pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda, kemudian maka aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Aku meminta seekor kambing saja untuk melanjutkan perjalananku. Maka orang ini menjawab, dahulu aku adalah orang yang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Dahulu aku adalah orang yang fakir, lalu Allah memberiku kecukupan. Maka dari itu ambillah apapun yang engkau sukai. Masya Allah ya. Dan tinggalkan apa yang tidak engkau sukai. Orang-orang seperti ini ada. Orang-orang seperti ini ada. Udah ambil aja bebas. Karena dulunya dia tahu ya, dan dia sudah merasakan seperti keadaan orang tersebut. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil apapun, tulus karena Allah. Ini jawaban luar biasa ya. Jadi kita pernah bahas di khutbah Jumat dan kajian Ummahat, efek makanan ke perilaku kita, dan juga ini efek hewan peliharaan. Yang suka kucing, orangnya bagaimana itu ya. Ada dalam ilmu zoologi, dilihat saja, ada kemiripan itu. Ya, ada kemiripan itu. Ya, ada kemiripan itu. Yang suka pelihara kucing malu-malu, tapi mau. Ini juga orang yang pelihara kambing luar biasa. Kambing itu bikin kita tenang, sabar dan seterusnya. Adapun onta, sapi bikin sombong. Itu disebutkan oleh para ulama ya. Kenapa orang ini jadi luar biasa seperti ini? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu berkata, tahanlah hartamu, sesungguhnya kalian hanya diuji oleh Allah dan Allah telah meridhai kamu dan memurkai kedua temanmu. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, utamanya untuk diri saya pribadi. Selesai kita dari bab mensyukuri nikmat Allah, jangan sampai bilang itu saya dapatkan turun temurun, itu karena saya punya tim bagus, itu karena saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah sikap. Panjang waktu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.